Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa dan hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana saudara dan saya melangkah maju bersama dengan Tuhan. Hari ini kita sudah ada di tahun 2021, di minggu pertama di bulan Januari. Kita melangkah pasti dan melangkah maju bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan baca dulu satu ayat yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus adalah pokok dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, beranikah kita melangkah? Karena ada begitu banyak orang yang ketakutan sehingga tidak berani melangkah. Dia tetap duduk, dia tetap berdiri, dia tetap stay, dia tetap mungkin berjalan tetapi di tempat. Nah, itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa kita harus melangkah maju bersama dengan Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya saudara, kita membutuhkan Tuhan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan punya satu arti, satu makna, di mana kita bisa berjalan di dalam kasih, kemurahan, berkat, dan mujizatnya Tuhan. Kenapa? Karena berjalan bersama dengan Tuhan, pada akhirnya hasilnya adalah sebuah kebaikan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya kita mendapatkan kebaikan. Itu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saya ingin membagi bagaimana caranya supaya kita melangkah maju bersama dengan Tuhan dan berhasil dan kita menang. Atau kenapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang kita pelajari adalah karena kita sedang melangkah dalam perjalanan yang baru. Saya ulang, yang pertama, karena kita sedang melangkah di dalam perjalanan yang baru. Kenapa perjalanan baru? Karena ini tahun baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan atau di depan kita. Sesuatu yang baru yang tidak kita mengerti. Itu sebabnya kita butuh pimpinan, butuh bimbingan, butuh penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara ingat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, maka Allah menyertai dengan tanda-tandanya. Kita butuh tanda dari Tuhan, butuh penyertaan Tuhan supaya kita tidak tersesat. Kalau zaman dulu ada tiang awan dan tiang api, saudaraku, yang menyertai bangsa Israel, bahkan penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna. Maka hari ini saudaraku, bagaimana kita supaya berjalan maju bersama dengan Tuhan di dalam perjalanan yang baru supaya kita tidak tersesat? Paling tidak saudaraku, yang pertama, kita harus melangkah dengan fokus kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Ini yang pertama, fokus kita kepada Tuhan. Berjalanlah maju, fokusnya kepada Tuhan. Yang kita pandang Tuhan. Kita tidak boleh memandang kepada persoalan hidup kita, kepada masalah, kepada sesuatu yang sedang terjadi. Apalagi sekarang sedang ada pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi majulah berjalan
bersama dengan Tuhan, dan pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan. Bukan keadaan, bukan masalah, bukan pergumulan, tetapi Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, jangan lupa, kita harus setiap hari, makanan kita adalah firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan firman. Baca, renungkan, lakukan firman. Ini harus kita lakukan, saudara. Ini harus kita lakukan. Kita bangun manusia roh kita, supaya kita bisa maju dan menang. Ini yang pertama. Kenapa kita harus berjalan maju bersama dengan Tuhan? Karena kita sedang melangkah dalam perjalanan yang baru. Yang kedua, saudara, bersama dengan Tuhan, kita mengalami hal-hal yang ajaib. Sekali lagi, bersama dengan Tuhan, kita mengalami hal-hal yang ajaib. Itu sebabnya kita pastikan kita berjalan maju bersama dengan Tuhan, supaya kita mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Ini yang harus kita lakukan, saudaraku. Berjalan maju bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara-perkara besar. Tangan Tuhan memegang kita, membawa kita kepada kemenangan. Mari saya mengajak kita semua, sekalipun kita belum tahu apa yang akan terjadi tahun 2021, tapi pastikan bersama dengan Tuhan kita alami hal-hal yang ajaib. Kita menerima, kita mendapatkan, dan kita merasakan penyertaan Tuhan, mengalami hal-hal yang ajaib. Ada mukjizat Tuhan yang terjadi, ada berkat Tuhan, ada kekuatan, ada kesehatan yang menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya, saudara, supaya kita mengalami hal-hal ajaib yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah hidup di dalam kekudusan. Jaga kekudusan. Pikiran, perkataan, sikap, tindakan kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani meninggalkan kebiasaan lama, dosa, kesalahan-kesalahan masa lalu. Sekarang ada di tahun 2021. Ayo hidup di dalam kekudusan. Mulai buang amarah, dengki, kebencian, sakit hati, dendam. Ampuni, lupakan. Jaga kekudusan. Dan minta ampun ketika kita bersalah di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam ketaatan. Supaya kita mengalami hal ajaib, kita harus hidup di dalam ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan. Gak usah protes, taat saja kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, jalankan. Taat. Taat di dalam berdoa. Setia. Terus berdoa sambil menunggu berkat jawaban Tuhan. Terus berdoa. Semangat berdoa. Ini yang kita lakukan. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Ini harus kita lakukan. Kita taat saja, lakukan firman, lakukan firman. Maka kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Sekalipun keadaannya masih sama. Ada banyak masalah, ada pergumulan di depan kita atau sekitar kita. Tetapi kita masih bisa mengalami hal-hal ajaib karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka yang ketiga, kita bisa mengalahkan musuh dan meraih kemenangan. Bersama dengan Tuhan kita injak-injak lawan kita. Lawan kita, saudaraku, bukan darah dan daging. Bukan teman kita, bukan saudara kita. Tetapi musuh-musuh kita adalah penguasa-penguasa udara. Kita harus lawan dengan perlengkapan senjata rohani. Persoalan hidup, masalah dalam keluarga, masalah di dalam pelayanan, masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, berjalan maju bersama dengan Tuhan, maka kita bisa mengalahkan musuh dan kita menang. Dan musuh terbesar kita adalah pikiran. Segala sesuatu yang kita rasakan, kita hadapi, semua berawal dari pikiran. Kalahkan pikiran kita. Belajar berpikir positif. Memandang persoalan menjadi satu kesempatan. Sebuah tantangan untuk kita bisa menang bersama dengan Tuhan.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 2021 yang kita belum tahu apa yang akan terjadi, saya mengajak kita semua tetaplah optimis, bergairah, dan percaya bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahun di mana saudara meraih setiap berkat, setiap mujizat Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, penjagaan, lindungan Tuhan, bahkan berkat-berkat jasmani rohani. Saudara diberkati di dalam segala aspek kehidupan saudara. Pekerjaan saudara, rumah tangga, usaha, pelayanan, apapun yang kau kerjakan berhasil bersama dengan Tuhan. Nah, sebab itu, pastikan saudaraku di tahun 2021 ini, saudara melangkah pasti bersama dengan Tuhan, berjalan maju bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyertai saudara, dan saudara diberkati dan berhasil. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan, dan percayalah tahun ini menjadi tahun di mana saudara dan saya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.